Bapak Ibu yang baik, siapa yang ingin dicintai Allah? Bukan pertanyaan ini, maksudnya ini ada hadis. Ini saroleh bisa. Sebentar ya, izinkan saya buka dulu. Ada sahabat dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang apabila aku lakukan, Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku." Ini luar biasa. Kalau kita mengamalkan ini, Allah mencintai kita dan manusia mencintai kita. Kalau disuruh milih salah satu, mending yang mana? Dicintai Allah atau dicintai orang? Asal tahu saja, orang itu mencintai kita karena Allah menggerakkan hatinya. Jadi jangan capek-capek ingin dicintai orang, karena kalau Allah tidak balikan hatinya, dia tidak bisa cinta. Ibu tidak usah capek-capek ingin dicintai suami. Makin ibu ingin dicintai suami, pasti ibu makin tidak bahagia, karena makin tidak ikhlas. Melakukan apa-apa sudah bukan karena Allah lagi, tapi karena suami. Dan Allah tidak suka. Salah satu alarm Allah tidak suka adalah hati dibuat gelisah, tidak nyaman. Bapak juga jangan banyak gaya, biasa-biasa aja. Walaupun centil di mall, Pak, kalau dibikin enek, orang-orang lihat Bapak enek, weh. Jadi orang mah cukup weh, asal Allah suka, sudah segala-galanya. Segala-galanya. Jadi, coba tolong dijawab. Siapa Tuhan kita? Allah. Yang menciptakan kita siapa? Yang memiliki segala-galanya siapa? Yang maha baik siapa? Yang menentukan segala sesuatu siapa? Yang tahu apa yang terbaik bagi kita siapa? Kalau Allah memberi, adakah yang bisa menolak? Kalau Allah menahan, apakah ada yang bisa memberi? Yang punya pahala siapa? Yang punya sorga siapa? Sudah cukup bagi kita Allah. Allah maha dekat, Allah maha melihat, maha mendengar, maha tahu apa yang terbaik bagi kita, memiliki segala-galanya, menentukan segala sesuatu. Kita ngaco saja selama ini, Allah masih ngurus kita. Gimana kalau kita baik? Makanya kesibukan kita tuh sudah satu aja. Bagaimana caranya supaya Allah senang kepada kita? Udah cukup. Cukup. Karena kalau Allah senang kepada kita, pasti kita diberikan yang terbaik. Terbaik menurut Allah belum tentu terbaik menurut kita. Mungkin ada kalanya terbaik menurut Allah kita ditipu. Karena banyak uang membuat kita bisa cilaka, ujub, ria, segala dibeli. Kamu bayar zakat, pamer terus. Ya, oleh Allah diselamatkan dengan ketipu. Jadi uangnya pas-pasan. Pas perlu kurang, pas perlu ada. Susah sombongnya. Allah memberikan yang terbaik tidak harus selalu sesuai dengan kesukaan kita. Mungkin yang terbaik
kita di PHK karena pekerjaannya itu bisa jadi dosa, bisa maksiat, kita bisa menuhankan kerjaan. Mungkin ada takdir yang paling bagus kita dihina sementara. Kenapa? Karena kalau kita dipuji cenderung munafik. Jadi hari-hari kita tuh terus mikirkan bagaimana pengen dipuji aja. Mungkin ibu ada kalanya dibuat borontok oleh Allah karena centil, ya ngaca wae. Sekali ngaca 1 jam, sholat 5 menit, ngaca khusyuk. Sholat khusyuk. Allah tahu. Allah tahu semua yang kita lakukan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan teliti apapun yang kita perbuat. Gak bisa sembunyi. Makanya kalau Allah suka kepada hambanya jangan diukur kaya, terkenal, kemudian populer. Casing, penjahat juga dikasih popularitas. Nah, ini salah satu amal. Mau tahu? Alhamdulillah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang apabila aku lakukan, Allah mencintaiku dan manusia mencintaiku. Beliau menjawab, ijhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah di dunia terhadap dunia ini, niscaya Allah mencintaimu. Wajhad fima indan nas, dan zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, niscaya yuhibbakan nas, niscaya manusia akan mencintaimu. Zuhud terhadap dunia, Allah mencintai kita. Zuhud terhadap apa yang di tangan orang, orang mencintai kita. Satu-satu ya. Apa sih zuhud? Ulama memberikan beberapa pendapat. Satu, ada yang mengatakan zuhud, oh maaf ya, zuhud itu amalan hati, bukan amalan casing. Jadi sederhana itu tidak identik zuhud. Kaya juga tidak berarti tidak zuhud. Berpakaian sederhana, serba sederhana, padahal dia mampu, belum tentu zuhud juga. Kalau niat sederhananya ingin dikagumi orang supaya dianggap zuhud. Nah, yang zuhud asli, dia lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di genggamannya. Jadi misal kita punya uang tabungan banyak, hati orang zuhud lebih yakin apa yang ada di genggaman Allah daripada apa yang di genggamannya. Jadi orang zuhud mah kaya miskin sama saja, karena yang menjamin dirinya bukan kekayaan, tapi kekayaan Allah semata. Jelas? Kalau belum jelas juga nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Udah ketinggalan jelasnya juga. Jelas. Ibu punya aset, punya rumah, tetap aja keyakinan kita, saya itu bahagia, selamat, mulia tuh bukan karena apa yang ada pada tangan saya, tapi dengan apa yang ada dalam kekuasaan Allah. Emang punya mobil bagus langsung bahagia? Oh, tidak. Nah, orang yang kurang zuhud merasa ini mobil lah yang membuat dia mulia, mobil lah yang membuat dia bahagia, mobil lah yang membuat dia dihormati. Orang zuhud tidak. Mau pakai mobil paling mahal, mobil sedang, mobil sederhana, sama aja. Dia yakin bahwa saya bahagia tuh kalau Allah yang membahagiakan, saya mulia kalau Allah yang memuliakan. Tuh, di antaranya begitu.
Jadi dia enggak berat. Naik mobil bagus ya enggak apa-apa. Ini semua titipan Allah. Suatu saat usahanya bangkrut, mobilnya dijual, dapat yang sederhana, ya enggak apa-apa, sama saja. Tidak berat. Rasulullah naik unta bagus, naik kuda bagus, naik keledai, sama saja. Karena merasa jaminan itu bukan dari kendaraan, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Bu? Orang zuhud mah nggak takut tua, nggak takut keriput, nggak takut ubanan. Karena yang membuat ibu bahagia itu bukan rambut hitam, bukan manteng, wajah kayak pantat bayi, enggak, maaf ya hadirin. Astagfirullahaladzim. Maksudnya cabi, mengkilat, apa namanya, glossy, oh glowing. Hai glossy itu apa? Oh handphone. Glowing, glowing. Hati-hati Bu, tong hayang glowing ting. Nanti orang pada ngaca di wajah ibu. Biasa aja. Jadi tua dinikmati. Makin keriput dinikmati. Kenapa? Ada kemuliaan mah di sisi Allah, bukan wajah. Mustahil kita akan muda terus, nggak bisa. Giliran dong dengan yang lain ya. Kalau ibu sama dengan cucu, ketuker nantinya. Enggak berat. Punya jabatan apapun, udah gitu pensiun, udah gitu biasa-biasa, enggak ada beratnya. Orang zuhud tahu bahwa jabatan itu bukan tanda kemuliaan, itu cuma ujian berat. Jadi tidak ada post power syndrome, suami pensiun, enggak ada masalah. Ya, orang-orang pada ngejauh nggak kayak dulu, oh bersyukur. Kan orang dekat ke kita belum tentu karena menyukai kita. Kalau masih punya dunia, orang dekat ke kita karena pengen dunianya tuh. Nanti kalau dunia sudah tidak di tangan kita, itu teman-teman asli. Kalau bapak ibu punya jabatan, apalagi kalau misalkan jadi tentara, polisi atau apa yang hormat, itu dihormat rame-rame itu bukan tanda terhormat, tapi ya kerjaannya memang menghormat, digaji. Jadi kalau itu ya biasa weh. Dan mereka begitu udah kerjaannya, dan sampai nggak dilihat lagi siapa yang dihormatnya. Ya kita yang GR, apalagi ibu istri komandan, nggak usah centil, biasa weh. Daftar enggak, seleksi enggak, latihan enggak, benar. Maaf ya, saya anak tentara, biasa-biasa weh. Ibu kok ibu kelihatannya biasanya ada yang jadi komandan suami saya, dan itu juga sebentar ya. Atasan suami saya sekarang sudah pada pensiun, biasa weh. Makanya orang-orang yang zuhud itu enggak riweuh dengan dunia tuh. Tidak hiruk pikuk. Gimana supaya kita terhindar dari kecintaan ke dunia? Jangan kagum. Biasa-biasa weh. Lihat mobil bagus seneng, nggak apa-apa seneng, tapi ya tidak usah kagum. Tidak usah pengen kalau nggak kebeli ya. Makin mahal, makin bagus, makin keren, aslinya sih makin nyiksa. Iya Bu, coba ibu punya tas mahal, mendung teh, stres, alas ya. Pas gerimis, kalau tas murah mah cep ke sini, tas mahal mah terbalik begitu. Lebih mahal kulit tas daripada kulit kepala. Cerita sedikit ya. Suatu saat dulu sebelum sepeda ini booming, sebelum COVID, ada yang ngasih sepeda, orangnya baik, dermawan. Saya kasih sepeda ya, keren loh. Pas dilihat, nah sepeda mini, masa aki-aki naik sepeda mini?
Saya tidak tahu itu sepeda apa. Tapi demi membahagiakan, oh nuhun Kang, sepeda mini. Gak ngerti betul. Nah, sepeda mini. Ya udahlah. Pakai biasa saja. Rantang, kelinting, asa aneh bentuknya. Ah, itu teh sepeda keren. Keren gimana? Atau baca di pas dibuka. Aduh, ternyata sepeda brongos. Saya tidak boleh nyebut merek ya. Wah, ini sepeda mahal. Pas lihat harganya, aduh gebeg teh. Ini seharga mobil. Beda itu naik sepeda teh. Jadi asa gimana, asa lebih tegak. Aduh. Sampai ke masjid stres. Parkir repot. Alah, kumaha ya. Bisa dicuri. Rantai kecil digunting. Gede malu bawa rantai gede. Maunya dilipat satu saf kalau bisa dalam sholat ya. Yang tadinya malam-malam atau pagi-pagi sepedahan sepi, tenang. Sekarang galau. Takut dibegal. Akhirnya pinjam sepeda Khodimat yang paling aman ya. Udah maling juga pasti kapok maling itu. Hati-hati ya Bu, Pak. Capek-capek nyicil 36 bulan lagi. Sepanjang hari jadi ujub, ria. Ibu tas teh meni bagus, alhamdulillah. Eta teh ori atau KW? Sia tong ngahina, jadi kan ori dan KW itu tergantung wajah ya. Ayo wajah kita wajah KW, maaf ya bukan ini. Yang punten ya, saya mohon maaf ini ya. Orang kalau nggak yakin ya, walaupun kita beli yang asli nggak dipercaya. Tapi kalau ada yang biasa-biasa dia wajahnya pokoknya KW juga dianggap ori. Udahlah, biasa lah. Sesuai keperluan, sesuai kemampuan. Nggak usah capek-capek ingin keren, benar? Ini serius Bu. Jangan nyiksa diri ya. Sampai suami nanti jadi pontang-panting cari uang yang tidak halal. Kenapa? Karena cinta dunia. Kenapa kok kita pengen? Karena kagum. Seakan-akan kalau punya itu bekal keren, bekal hebat, bekal dihormati, itu yang bikin masalah. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, zuhud itu meninggalkan apa yang tidak manfaat untuk bekal akhirat. Ya punya ini manfaat tidak tinggalkan we. Mau apa? Punya barang-barang tidak ada manfaat di akhirat nanti malah ngejengkang. Nanti pulang ke rumah lihat, ya kenapa panci segini banyaknya? Sedekahkan sebagian. Tapi ini agak dekok. Dekok tuh buat kita. Buat pengantin baru yang tidak punya panci, itu panci idaman hadisnya. Ya kan? Ya kan? Coba buat pengantin baru yang tidak punya panci mah mau copot, mau nggak ada telinganya, mau mehong bawahnya, tetap idaman. Ayo, jangan kagum dengan yang wah itu segala hebat, dan jangan meremehkan juga. Mobil bagus tuh juhud, iri kamu ya, udah nggak punya. Jangan lihat mobil bagus, alhamdulillah, mudah-mudahan ahli syukur. Jangan meremehkan, tapi juga jangan kagum. Lihat pangkat jabatan biasa saja, jangan wah ini jabatannya ini, misalnya saya nggak boleh nyebut asli ya, oh ini gubenyut misalkan ya, ini bupeto, alah susah ngomongnya nih. Ya kita senang ada gubernur, kita hargai, tapi jangan merasa jabatan itu membuat seseorang jadi hebat.
Juga kalau punya saudara punya jabatan, pangkat, enggak lama dan belum tentu selamat, ya kan? Udah keburu kita bangga, ini saudara saya jadi dirjen, ditangkap, jadi malu ya. Biasa-biasa weh. Sama ketua RT, ketua RW, kecamat, bupati, gubernur, menteri, presiden, sami hamba Allah yang lagi diuji dikasih casing. Jangan meremehkan, tapi juga jangan kagum. Yang dikagumi oleh kita adalah yang dikagumi oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Nah itu, ini jenderal, soleh, tawadu. Nah kekaguman kita bukan pada jenderalnya, pada kesolehannya.